Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, setelah beberapa hari terakhir kita melihat Bitcoin berhasil bermain di area all-time high yang baru. Di sisi yang lain, kita melihat Bitcoin sepertinya masih kesulitan untuk dapat menjauhi area all-time high sebelumnya. Nah, kita bakalan bahas apa artinya dan juga ada satu pattern yang kemungkinan sedang dibentuk oleh Bitcoin yang menurut saya juga tidak kalah penting untuk kalian ketahui. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,53 triliun dolar atau naik sekitar 0,69%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 4%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano, kenaikannya 4,1% ke 0,8236 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya bakal lakukan update dulu untuk volume kompetisi trading saya bersama dengan Margex per hari ini, yang merupakan hari terakhir dari kompetisi kita yang pertama. Sekali lagi masih akan ada kompetisi berikutnya yang bakalan dilaksanakan mungkin dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan, yang hadiahnya akan jauh lebih menarik lagi teman-teman, karena selain hadiah USDT, saya berhasil melakukan negosiasi ke timnya Margex untuk menghadiahkan kalian produk-produk juga yang pastinya akan sangat bermanfaat. Di antaranya, ini kisi-kisi aja, akan ada handphone, akan ada tablet, akan ada laptop. Seingat saya itu yang di-mention gitu ya. Jadi itu juga yang diberikan bukan yang merek abal-abal, yang rata-rata juga premium. Jadi pastikan teman-teman stay tune untuk mengikuti kompetisi tersebut gitu ya. Per hari ini kita melihat yang menjadi peringkat pertama itu masih di user ID 29552386 dengan turnover volume sebesar 1,5 juta dolar. Dan harusnya besok atau lusa saya sudah akan umumkan pemenangnya teman-teman. Batas untuk kalian farming volume di kompetisi kali ini itu sampai dengan nanti malam. Kalau bisa kalian mau main aman ya jangan sampai tunggu jam 12 malam deh gitu ya. Kalau masih mau farming volumenya sore ini atau mungkin malam jam 6 jam 7 itu udah boleh kalian lakukan. Dan price poolnya per hari ini 1291 karena sudah ada penambahan 291 ya berdasarkan volume turnover yang mencapai 2,9 juta dolar. Dan sekali lagi, selain top 10, kalian akan secara random dipilih 10 orang trader untuk mendapatkan hadiah dan terbagi atas 20% price pool yang ada di sini. Oke. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke top 10 itu sudah otomatis kalian bakalan bisa dapatkan hadiah dan tergaransi. Jadi kalian bisa cek saja sekarang kalian berada di posisi berapa. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, setelah kita melihat Bitcoin berhasil untuk jebol ke area all time high yang baru, akumulasi yang terjadi melalui spot Bitcoin ETF itu terus berlanjut. Per hari ini, kita melihat Fidelity melakukan pembelian sebesar 438 Bitcoin, dan mereka sekarang telah hit ke milestone 200.000 Bitcoin. Sedangkan untuk BlackRock sendiri sepertinya menjadi salah satu penyumbang terbesar ya selama beberapa minggu terakhir, dan data yang terbaru menunjukkan bahwa mereka kembali melakukan pembelian sebesar 7.860 Bitcoin. Dan ini merupakan salah satu angka yang cukup besar. Jika kita perhatikan selama beberapa bulan terakhir pun, ini mungkin bisa kita katakan pembelian kedua terbesar, teman-teman. Terakhir kali kita melihat ada pembelian yang besar itu di pertengahan atau harusnya awal bulan Maret, itu ada pembelian sebesar 10.000 Bitcoin. Sisanya tidak lagi terdapat yang angkanya sampai 7 ribuan, selain di sekitaran akhir tahun 2024 kemarin. Jadi kita bisa katakan bahwa BlackRock itu masih menjadi salah satu sumber demand yang cukup besar untuk Bitcoin, dan selama ada konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF, maka sekali lagi itu bisa menjadi salah satu katalis bagi Bitcoin untuk meneruskan kenaikan dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, mulai banyak orang yang mempertanyakan bahwa apakah kita sudah overheated gitu, marketnya apakah sudah terlalu panas, sudah terlalu bullish, sudah terlalu tinggi harganya, dan kita akan ketemu dengan top, misalnya bull market kali ini. Nah, kalau misalnya kita bicara dari segi funding rates sendiri, teman-teman,
kita bisa melihat bahwa funding rates untuk sekarang itu masih jauh lebih rendah dibandingkan beberapa kali sebelumnya ketika kita mendapatkan rally dan kemudian ketemu dengan top. Yang saya bisa kasih contoh adalah di awal tahun 2024 kemarin, teman-teman. Ketika kita hit ke kurang lebih area range $72.000, oke. Sebelum pada akhirnya kita mendapatkan konsolidasi yang berkepanjangan, itu funding rate-nya naiknya gila-gilaan gitu. Oke, kalian bisa lihat di sini. Dan itu menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang yang berlomba untuk long menggunakan leverage, sehingga funding rates-nya itu positif dan sangat tinggi. Itu yang ditunjukkan di sini. Sama juga kalau teman-teman lihat ketika kita climbing up di akhir tahun 2024 kemarin, hingga kita dapat mencapai ke kurang lebih area 106 sampai 108 ribu lah, roughly. Pada saat itu funding rate juga terlihat cukup tinggi di sini, menunjukkan bahwa orang-orang juga berlomba untuk melakukan leverage long. Dan pada akhirnya keduanya menghasilkan ending yang sama, yaitu adalah kita mendapatkan konsolidasi atau pullback. Nah, tetapi untuk sementara waktu, kita masih melihat Bitcoin sepertinya berada di zona yang cukup sehat, teman-teman. Funding rates meskipun positif, tetapi tidak setinggi beberapa kali sebelumnya, seperti yang kita bisa lihat di sini ketika kita menemukan semacam local top. So far so good, teman-teman. Kita masih melihat bahwa rupanya masih belum terlalu banyak orang yang FOMO untuk long di area top ini. Atau mungkin memang pure retail masih tidak terlalu pusing terhadap Bitcoin gitu ya. Mereka mungkin masih merasa, ya udahlah Bitcoin naik ke 110.000, itu pun kenaikan nggak sampai 100% dari misalnya beberapa bulan yang lalu. Jadi saya mending pilih ke altcoin aja gitu ya. Dan biasanya ketika kita akan dekat ke sebuah local top atau bahkan top sebuah bull market, orang-orang itu bakalan FOMO, teman-teman. Karena biasanya ketika kita menjelang top sebuah bull market, itu berhari-hari biasanya kita bakalan mendapatkan ada bullish movement. Sehingga tidak ada orang yang mungkin bisa menahan gitu secara mental untuk merasakan yang namanya FOMO. Meskipun gitu ya, ada yang FOMO tapi tetap disiplin untuk tidak membuka posisi. Tapi at least pasti akan terasa nih FOMO. Kenapa? Karena dari hari ke hari kita bisa melihat Bitcoin itu terus mengalami kenaikan seperti apa yang kita lihat di akhir tahun 2024 kemarin. Bitcoin naik dari 66.000 strike up menuju ke sekitaran area 100 ribuan. Itu cukup untuk kemudian membuat orang-orang kembali dalam keadaan FOMO dan pada akhirnya start untuk long menggunakan leverage. Tapi ujung-ujungnya kita justru sell off. Sama juga di sini, kita berhari-hari teman-teman atau bahkan berminggu-minggu itu strike up, naik secara terus-menerus. Sesekali memang ada konsolidasi kecil, tapi gambaran besarnya adalah terus-menerus mengalami kenaikan. Dan ketika kita melihat hal ini terjadi, pasti akan ada fase di mana orang-orang start untuk FOMO dan masuk. Dan untuk sekarang hal itu belum terjadi. Meskipun itu bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan yang namanya pullback atau koreksi ya in the short term, teman-teman, bukan itu. Tapi kalau gambaran besarnya atau time frame gedenya, Bitcoin masih terlihat cukup sehat dari segi funding rate. Demand-nya masih cukup kuat, datang dari spot Bitcoin ETF, funding rate juga masih mendukung karena terlihat masih dalam area yang cukup sehat. Nah, itu untuk mid term. Tapi kalau untuk short term, teman-teman, sebenarnya ada sebuah berita yang menurut saya tidak terlalu baik ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, Bitcoin telah beberapa kali mencoba untuk bisa break dan menjauhi area 111.700-an. Tetapi ketinggiannya gagal di sini. Oke, jadi ada 3 kali di mana kita mendapatkan rejection. Dan ada sebuah trend line yang kemudian terbentuk di sini. Kalau teman-teman perhatikan, itu adalah yang ini. Dan sayangnya kita melihat Bitcoin berhasil untuk jebol di bawah trend line tersebut. Menandakan bahwa Bitcoin sedikit kehilangan momentum dan ada potensi kita mendapatkan pullback dari sini. Sebenarnya informasi ini, teman-teman, beberapa saat yang lalu juga sudah saya mention di grup Telegram. Grup Telegram yang gratis tentunya, gitu ya. Sementara saya nggak ada grup VIP juga sih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau info yang lebih cepat, kalian bisa follow di grup Telegram. Karena di sana kan tentunya jauh lebih gampang bagi saya untuk bagikan informasi. Karena cukup mungkin 1 atau 2 menit, saya udah bisa langsung ngepost.
Beda cerita kalau saya harus record video gitu kan. Linknya ada di kolom description. Kalau kalian mau join ke grup Telegram, di sana kita bisa diskusi, ngobrol-ngobrol santai atau ngobrol tentang market bebas gitu ya. Tapi itu udah saya sampaikan tadi di sana ketika kita mendapatkan breakdown di sini. Saya sampaikan ada potensi bahwa Bitcoin bakalan bisa mendapatkan pullback terlebih dahulu. Area targetnya di sebelah mana? Menurut saya teman-teman, area 109-an sampai 108 itu akan menjadi target yang pertama untuk di-hit oleh Bitcoin. Ini saya kasih gambarnya aja dulu ya, rectangle. Nah, ini dia. Oke, area 109 sampai kurang lebih 108. Menurut saya ini akan menjadi area yang cukup ideal untuk kita retest gitu ya. Atau kita jemput some sort of liquidation terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali rebound dari sana. Nah, kalau teman-teman zoom out ke daily chart, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa area support terakhir itu sebenarnya adanya di area 106, teman-teman. Kalau kalian tidak menghitung wick-nya ya. Kalau kalian tidak menghitung wick-nya, sebenarnya area resistance-nya itu ada di sini sebelumnya. Yang sekarang harusnya kita berhasil flip menjadi area support. Nah, itu dengan catatan kalau teman-teman tidak menghitung wick-nya. Tapi kalau kalian anggap wick-nya itu juga sebagai sesuatu yang penting, maka mungkin area 108 sampai 109 itu merupakan area krusialnya gitu kan. Ini adalah area krusialnya harusnya. Oke, makanya kenapa saya katakan ini bisa menjadi area pertama gitu ya, target pertama untuk pullback dari Bitcoin itu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sehat untuk kita lihat, teman-teman. Selama kita mampu maintain di atas area ini, terutama closing daily candle-nya, saya harapkan bisa tetap closing di atas area ini. Saya rasa kita bakalan fine-fine saja. Meskipun kalau kita akan mendapatkan pullback, itu adalah sesuatu yang juga cukup wajar. Belum lagi, kalau teman-teman zoom in ke time frame yang lebih kecil, kita juga akan ketemu ke sebuah trend line juga yang telah terbentuk sebelumnya di sini, yang terbukti itu sangat di-respect nih, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentuhan. Dan itu adalah sebuah trend line yang terlihat cukup di-respect. Jadi ada beberapa confluence yang memberikan kita gambaran bahwa area ini berpotensi menjadi area target kalau memang ternyata Bitcoin akan start untuk mendapatkan pullback dari sini. Karena semua analisa itu tentunya berangkat dari yang namanya probabilitas, teman-teman. Bukan sebuah kepastian. Bukan saya katakan pasti Bitcoin bakalan mendapatkan pullback dari sini. Tapi ada probabilitas yang tidak kecil bahwa Bitcoin bisa mendapatkan pullback dari sini. Alasannya apa yang mendasari saya menyampaikan hal tersebut? Ya karena beberapa yang tadi saya mention. Pertama, Bitcoin sudah 3 kali mencoba untuk menjauhi 111.700 tapi ketiganya gagal. Yang kedua, kita juga telah berhasil untuk breakdown dari sebuah trend line di sini. Berarti ada dua alasan, dua dasar yang saya temukan di sini untuk menyatakan bahwa ada potensi Bitcoin bakalan bisa mendapatkan pullback terlebih dahulu dari sini. Dan area 109 sampai 108 itu bisa menjadi target dari pullback tersebut. Nah, tetapi kalau memang ternyata Bitcoin tidak berkenan gitu ya untuk mendapatkan pullback, maka tentunya ada titik invalidasi dari bearish scenario kita. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, area 111.200 itu kemungkinan akan menjadi titik yang bisa menentukan apakah skenario bearish kita bakalan terinvalidasi atau tidak. Kalau misalnya kita sampai bisa kembali masuk dan closing 1 hour candle di atas area 111.200, saya rasa kita akan menginvalidasi skenario bearish-nya dan kemungkinan akan start untuk kembali mendapatkan rally. Dan ini berarti hanya sekedar jebakan untuk orang-orang yang mungkin melakukan short dan pada akhirnya dijadikan liquidity untuk para pemain besar yang mungkin mau masuk dan pada akhirnya kita didorong lagi ke atas. So, pergerakan beberapa jam ke depan, teman-teman, itu akan sangat penting untuk kita pantau. Sekali lagi, kalau ada sesuatu yang menarik dan berubah dari market, itu akan saya secepatnya sampaikan di grup Telegram. Jadi kalau misalnya kalian belum join, bisa join dulu sekarang, tentunya gratis. Linknya ada di kolom description. Tapi intinya dan kesimpulannya adalah, selama kita belum berhasil clear di atas area ini, maka saya harus katakan probabilitasnya 70% kita bakalan melihat Bitcoin pullback terlebih dahulu. Targetnya adalah sekitaran 109 sampai 108 atau minimum gitu ya. Setidak-tidaknya kita akan break sedikit di bawah 110.000 di sini. Oke.
target idealnya adalah di area ini. Ngerti ya maksud saya teman-teman ya? Jadi probabilitasnya 70% bagi saya adalah pullback, dan nge-break di bawah area ini, target idealnya adalah 109 sampai 108. Invalidasi dari senario bearish kita adalah kalau kita berhasil melihat 1 hour candle itu close di atas area 111.200, itu menginvalidasi senario bearish. Sama juga dengan kondisi beberapa hari yang lalu, teman-teman. Ketika Bitcoin melakukan hal yang kurang lebih serupa, kita mendapatkan adanya fake out, diikuti breakdown trendline. Saya sampaikan ini ada potensi pullback ke Bitcoin. Tapi, kalau misalnya 107.000 berhasil kita reclaim, itu menginvalidasi skenario bearish kita. Dan itu udah saya sampaikan update-nya di grup. Terinvalidasi bearish skenario-nya, dan bahkan saya flip ke arah long di sekitaran area ini, dan berhasil close, ya kurang lebih area 109, 110 kurang lebih di sini. Nah, jadi market itu sangat dinamis, teman-teman. Dan kita sebagai trader itu juga harus memahami hal tersebut, dan kita harus cepat beradaptasi. Kalau memang ternyata ada perubahan di market, kita juga harus berubah seiring dengan perkembangan yang ada. Kalau kita langsung ngotot bahwa kita tidak salah dan skenario yang kita analisa itu pasti benar, itu menjadi awal masalah. Bahwa kalian sudah tidak lagi objektif ngelihat chart, tapi kalian sudah lebih mainnya ke emosi dan mengatakan bahwa nggak mungkin analisa saya salah kok. Tadi saya sudah analisa, ini pasti pullback dan tidak ada kemungkinan kita bisa rally dari sini. Nah, itu yang bahaya. Jadi, teman-teman, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.